Terima kasih Anda masih di Sindo Morning Show. Pemirsa, modus baru peredaran narkoba muncul di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Home industri pembuatan narkoba dalam bentuk baru yakni keripik pisang narkoba dan juga happy water berhasil diamankan polisi. Bareskrim Polri bersama Polda DIY berhasil mengungkap produksi narkoba berupa happy water dan keripik pisang narkoba di sebuah rumah kontrakan di Dusun Pelem, Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 2 plastik besar berisi keripik pisang narkoba yang belum dikemas, 426 kemasan keripik pisang narkoba dalam berbagai ukuran, serta alat penggorengan. Polisi juga mengamankan sebanyak 2022 cairan happy water mengandung narkoba yang dikemas dalam botol plastik berukuran 10 ml dan 10 kg bahan baku narkotika. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 8 orang dari berbagai lokasi. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati seumur hidup dan hukuman minimal 5 tahun penjara. Polisi masih memburu 4 orang lainnya yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Kita bisa menangkap 3 orang yang ada di Depok, itu ada pemilik akun, pemilik rekening, dan juga bagian yang bertugas nanti untuk menjual barang-barang yang sudah sampai di Depok. Kemudian kita tangkap 2 orang yang ada di Kaliangking, Magelang, yaitu memproduksi keripik pisang. Kemudian kita tangkap 2 orang lagi di Tokorno yang memproduksi happy water dan keripik pisang, dan 1 orang kita tangkap di Banguntapan. Dari 8 orang yang berhasil kita amankan ini masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dan menemukan adanya penawaran barang mencurigakan dengan harga tinggi. Happy water ditawarkan dengan harga 1,2 juta rupiah per botol ukuran 10 ml. Sementara keripik pisang dalam kemasan ukuran 50 gram sampai 500 gram dijual dengan harga antara 1,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per bungkus. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Ya. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait adanya home industri pembuatan narkoba dalam bentuk baru, yakni keripik pisang narkoba dan happy water, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Togar Sianipar, selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat. Halo, selamat pagi Bapak Komjen Polisi Togar Sianipar, semoga dalam keadaan sehat selalu. Apa kabar Pak? Amin, amin. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Pak Ibu ini Camar dan Mbak Yasmin. Ya, ya baik. Pagi juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Pak, langsung saja Pak, di wilayah Yogyakarta kemarin ditemukan adanya penemuan modus baru mengenai peredaran narkoba, yakni keripik pisang yang mengandung narkoba dan juga happy water Pak. Seperti apa sih Pak Bapak melihat kasus ini Pak? Ya, memang ini membuktikan kepada kita bahwa walaupun Bapak Presiden sudah berulang kali mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba, ya berarti kita masih betul-betul kondisi belum sungguh-sungguh ya, menurut hemat saya sih ya, belum sungguh-sungguh untuk melakukan upaya P4GN, istilahnya pencegahan penyalahgunaan perdagangan narkotika di Indonesia. Karena buktinya dari waktu ke waktu jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia tetap berjumlah besar, pemakai di Indonesia juga ternyata tidak berkurang, dan produksi dalam negeri itu pun juga ternyata semakin kreatif ya. Artinya sekarang ini ada produksi keripik pisang dan happy water. Jadi anak-anak Indonesia yang sejujurnya kita inginkan untuk betul-betul sadar akan bahaya narkotika itu, ternyata kreatif juga untuk menciptakan jenis-jenis baru narkotika. Secara global memang jumlah narkoba jenis baru yang beredar memang ribuan, dan sebagian diantaranya sudah beredar di Indonesia. Itu yang datang dari luar. Nah, sekarang dari Indonesia sendiri ternyata juga ada anak-anak bangsa yang ya tidak bertanggung jawab secara kreatif untuk menciptakan jenis-jenis narkoba dengan caranya sendiri gitu. Contoh ya dengan mencampur-campur
metamfetamin, dengan sabu. Itu kan katanya yang keripik pisang dengan happy water ini campur-campur kan, hasil kreasi mereka itu. Jadi ini membuktikan bahwa kita betul-betul memang belum sadar bahwa narkotika itu pada saat ini sudah darurat seperti yang berulang kali Bapak Presiden nyatakan. Itu yang saya dapat tangkap ya. Walaupun saya tahu memang jajaran Badan Narkotika Nasional yang sampai ke kabupaten-kabupaten dan kota, juga jajaran kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba juga telah berupaya sedemikian rupa. Tapi ya mungkin masih belum, karena seperti yang pernah juga diungkapkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 kita. Beliau mengatakan a nation in arms, yaitu seluruh elemen bangsa ini mestinya sama-sama, tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan mengandalkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal point, dan juga tidak hanya mengandalkan kepolisian, tapi semua anak-anak bangsa ini betul harus sama-sama kita melakukan perang, tidak saling tuding gitu ya. Ini perlu dibangkitkan, saya lihat. Itu kira-kira komentar saya sementara, Bu. Baik, Pak Togar, kalau kita melihat kepada bagaimana peredaran narkoba di Indonesia ini yang sangat memprihatinkan seperti yang Anda sebutkan tadi, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu bagaimana penanganan yang dilakukan utamanya untuk jaringan narkoba yang ada di Indonesia, Pak? Ya, jadi pastilah sekarang ini lebih maju karena anggaran, mohon maaf nih harus kembali kepada anggaran, karena bagaimanapun apapun yang dilakukan oleh jajaran penegak hukum, jajaran pemerintah juga tentu tergantung pada dukungan anggaran. Karena masuknya narkoba ke Indonesia itu juga harus ada upaya untuk mencegah ya. Bahkan sebelum datang masuk itu mesti harus ada upaya kerjasama dengan negara asal dari narkoba itu sendiri untuk bisa menghambat agar jangan sampai masuk Indonesia. Dulu kan Indonesia ini kan daerah pemasaran aja, daerah transit. Jadi beberapa daerah-daerah yang menjadi sumber narkotika itu daerah Triangle Evidence, kemudian ada Golden Triangle, kemudian Golden Creation, kemudian Golden Peacock, itu semua kan sumber-sumber ya tadinya itu hanya menggunakan Indonesia sebagai batu loncatan, kemudian menyebar ke seluruh dunia yang lain. Tapi sekarang ini kan sudah berkembang menjadi daerah pemasaran, terus akhirnya sekarang ini ternyata terbukti sudah menjadi daerah produsen. Jadi upaya kita untuk bisa menghambat masuknya narkoba ke Indonesia ini memang masih cukup sulit. Ini bisa diterima akal karena memang Indonesia itu kan berada di antara dua benua dan dua samudra. Pantainya sangat panjang, 85.000 km. Ini pantai ini itu masih sangat sulit diawasi oleh aparat keamanan kita di perairan, termasuk angkatan laut, aparat bea cukai, aparat polisi perairan, begitu masih sangat sulit. Apalagi kalau para pengedar itu kerjasama dengan para nelayan kita di daerah Riau itu begitu. Selat Melaka itu kan ramai itu. Tapi nelayan kita juga bisa dibujuk untuk bisa, kemudian mereka digunakan untuk menjemput barang haram itu di tengah laut, kemudian dibawa ke daratan. Begitu. Jadi upaya kita untuk menghambat masuknya itu memang masih belum, saya kira ya. Belum. Jadi di pelabuhan-pelabuhan udara internasional yang menghubungkan negeri kita ini dengan negeri di luar negeri, kemudian pelabuhan-pelabuhan laut internasional juga masih kurang, saya kira itu upaya untuk bisa menghambat seaport interdiction dan airport interdiction yang mestinya terbangun di semua pelabuhan udara maupun pelabuhan laut itu, saya kira belum semua bisa dipenuhi dengan peralatan yang cukup baik lah gitu. Itu mungkin barangkali ya, sehingga akhirnya sekalipun ya dengan sekuat tenaga sekarang ini kita melakukan upaya-upaya yang sudah disebut sebagai maksimal, tapi saya kira kalau melihat kenyataan ini kita belum betul-betul maksimal, belum. Oke. Baik Pak Togar, sejauh ini terkait dengan peredaran narkoba khususnya dari luar ke Indonesia, untuk saat ini Pak lebih marak terjadi melalui jalur mana Pak? Dan seperti apa upaya dari pihak kepolisian untuk ya itu mencegah terjadinya peredaran dari luar ke Indonesia saat ini Pak? Iya, itu saya katakan tadi. Jadi sebetulnya jalur laut itu jalur favorit ya, jalur dewa katanya tuh, maksudnya narkoba ke Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan sering terbongkar itu tontonan, itu bisa diungkap ya, tontonan loh. Nah ini kalau kita sudah sadar bahwa ternyata fasilitas internasional yang ada di Indonesia seperti saya ungkapkan tadi, ada pelabuhan laut internasional, pelabuhan udara internasional, harusnya itu dijaga ketat dengan satuan-satuan
penghambat. Baik. Satu-satunya bisa membendung masuknya narkotika Indonesia. Tapi di atas segalanya itu, menurut hemat saya ada satu hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu membangun daya tangkal warga masyarakat, membangun daya tolak warga masyarakat, terutama generasi muda. Itu menjadi satu hal yang sangat penting menurut hemat saya. Ada satu adagium yang mengatakan to prevent is better than to cure. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kalau sudah dia memakai, jadi pemakai, sulit untuk kita mengobati dia atau menyadarkan dia. Tapi lebih bagus kita membangun daya tangkal, daya tolak dari setiap warga masyarakat kita untuk bisa betul-betul, sekalipun akhirnya narkoba itu banyak beredar di Indonesia, banyak beredar di sekitar hidup dia, tapi kalau dia menyatakan tidak, maka tidak akan ada alasan untuk dia menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian satu hal lagi yang saya kira perlu bukan hanya saya ingin mengatakan bahwa pencegahan itu menjadi hal yang paling utama, penegakan hukum juga mesti hal yang paling utama juga. Artinya di sini berkaitan saya ingin tegaskan bahwa semua aparat penegak hukum juga mesti harus betul-betul sungguh-sungguh. Jangan menjadi pelindung, jangan jadi ikut terlibat, malah menjadi pemakai. Contoh-contoh yang sudah kita lihat kan memedihkan hati kita bahwa aparat penegak hukum juga terlibat. Ini juga menjadi satu hal yang memedihkan kita. Jadi ketegasan kita menegakkan hukum juga menjadi hal yang sangat penting untuk menimbulkan deterrent effect. Ya saya kira ya. Jadi aparat penegak hukum yang terlibat harusnya dikenakan hukuman yang lebih keras, lebih tegas. Baik, Pak Togar tadi. Supaya ada contoh. Ya. Baik, Pak Togar tadi Anda sebutkan bahwasanya selain pengamanan juga penegakan hukum perlu adanya daya tangkal. Nah ini menarik sekali nih, adanya penolakan dari warga ataupun juga masyarakat. Namun tentunya ketika kita menangkal ataupun juga menolak sesuatu, tentunya harus ada literasi untuk warga tersebut gitu. Nah bagaimana cara negara ini bisa memberikan literasi berkaitan dengan narkoba ataupun juga barang-barang terlarang? Oke, baik. Saya bernostalgia pada masa saya jadi pimpinan Badan Narkotika Nasional. Itu pernah kita rintis untuk kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Pak Malik Fajar, untuk agar pada sekolah-sekolah, anak sekolah sejak dini itu sudah diajarkan, sudah diberitahu bahaya narkotika. Kalau anak-anak PAUD itu diberi komik-komik. Kemudian anak TK juga begitu. Sehingga demikian mereka sudah sejak dini kita sudah tanamkan mereka bahwa narkotika itu berbahaya. Juga para SD, SMP atau SLTP, SLTA sampai mahasiswa. Itu sebetulnya harus ada kesungguhan untuk bisa melakukan penanaman pengertian bahwa narkotika itu sangat berbahaya bagi dirinya. Itu saya kira ya. Jadi itu dan kemudian satu hal yang tidak boleh kita lupakan juga peran orang tua. Jadi jangan hanya lalu orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru-guru atau dosen. Orang tua juga mesti berperan mengawasi perilaku anaknya. Kemana saja dia bergaul, dengan siapa dia bergaul. Jangan dibiarkan bebas begitu saja. Kemudian orang tua juga, mohon maaf nih, paksa saya bicara seperti agak sederhana ya, teknis. Orang tua juga harus mampu menjadi role model, menjadi panutan bagi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak ingin dia merokok, ya dia jangan merokok. Begitu kira-kira contohnya. Jadi penanaman pengertian seperti ini menjadi hal penting saya pikir. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan adalah atas kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Indonesia telah diketemukan satu jawaban bahwa kehidupan beragama yang baik di hati keluarga juga menjadi satu benteng yang kuat bagi anak-anak, bagi keluarga itu untuk tidak dimasuki oleh narkotika. Jadi kehidupan beragama yang kuat. Ya, ini hal-hal yang saya kira perlu ya. Jadi saya belum tahu nih apakah Badan Narkotika Nasional saat ini sudah kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Diknas apa belum. Saya belum tahu bagaimana caranya untuk menanamkan pengertian kepada anak-anak mulai dari PAUD, kemudian TK sampai kepada SD, sampai kepada mahasiswa agar mereka betul-betul sadar. Karena anak-anak kita di perguruan tinggi mahasiswa itu pun juga mungkin barangkali saya harus mengatakan cukup longgar saya pikir. Contoh di Makassar itu kan ada disebut brankas ya, walaupun bukan bunker ya, padahal sebetulnya hanya brankas ya. Tapi artinya ada keterlibatan dari tenaga pendidik atau tenaga kependidikan untuk ternyata bisa kerjasama dengan pengedar narkotika di kalangan kampus. Contoh seperti itu. Ada lagi universitas lain yang bisa dikatakan juga
cukup tidak terkontrol. Spet alat suntik itu bertebaran di WC itu atau di restroom mereka itu, di bawah tangga itu. Jadi artinya mahasiswa pada ketika jam-jam kosong juga ternyata tidak terkontrol mereka itu. Apakah mereka tidak menggunakan atau tidak. Jadi ini juga para dosen, ya rektor, ya dekan, dua rektor, segala macam, ketua prodi, itu semua mesti harus terlibat. Jadi tidak boleh saling tuding. Orang tua pun juga jangan lepas tangan pada para anak-anaknya. Ketika sudah berangkat sekolah, ya sudah, gurulah yang bertanggung jawab. Padahal di rumah sendiri tidak kontrol. Jadi ini hal-hal seperti ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian bagi kita semua untuk bisa bersama-sama untuk sadar bahwa menyelamatkan Indonesia, masa depan Indonesia ini dari bahaya narkotika ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan mengomeli, mengkritik pemerintah, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional atau kepolisian, tetapi semua bangsa itu, nation in arms, semua bangsa, ya siapapun itu harus bisa mengambil bagian dalam peran untuk melakukan P2GN, anti P2GN, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Karena kita harus sadar bahwa Indonesia ini mau menyongsong Indonesia emas katanya tahun 2045 ya, kan begitu. Jadi kita harus lebih sadar lagi lah kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak Togar Sianipar, Pak, dengan Sindu Morning Show ya Pak ya. Semoga segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari pihak kepolisian dan lain-lain ini dapat segera menemukan titik terang dan juga peredaran narkoba di Indonesia dapat segera teratasi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Togar Sianipar, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu Pak. Sampaikan tadi bisa terdengar oleh seluruh para pemirsa di Kampung Berada. Terima kasih Pak Togar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.